Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Glory Tuhan Yesus, glory. Glory Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, Engkau layakkan kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Amin Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layakkan ku hampiri tatamu. Layakkan ku memuji sembahmu. Layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Layakkan kami Tuhan. Layakkan ku hampiri tatamu. Amin, haleluya. Layakkan ku memuji sembahmu. Layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadirat. Layakkan kami Tuhan. Layakkan ku hampiri tatamu. Haleluya Yesus.
ku hampiri tahta-Mu. Amin. Layakkah ku memuji sembah-Mu, layakkah aku di hadapan-Mu, merasakan menikmati hadirat. Layakkah kami Tuhan, layakkah ku hampiri. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku memuji sembah-Mu Tuhan. Layakkah aku di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Basuh hati. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Dari jemaat dunia. Amin Tuhan. Kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami pada hari ini Tuhan. Kami bisa berada di rumah-Mu. Kami mau belajar Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Kau layakkan kami Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak hadir di tahta-Mu yang kudus Tuhan. Bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami banyak kekurangan dalam melayani Engkau. Tapi sore hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kekudusan, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Layakkan kami, kuduskan hati kami, kuduskan kehidupan kami Tuhan, agar kami layak mendatangi tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan, tapi kami percaya Tuhan, kami berada di tempat yang benar, kami menyembah Allah yang benar. Terima kasih Bapa yang baik, pakai kami semua Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan di sore hari yang berbahagia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai kebaktian kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya, saudara dan saya ada di tempat ini karena kita tahu kita harus bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Hanya dalam hadirat Tuhan kita merasakan kekuatan, merasakan ketenangan, merasakan kedamaian. Oleh sebab itu saudara, mari rindukan hadirat Tuhan. Rindukan Dia bekerja dalam hati kita semua. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu
menyanyikan lagu ini. Hanya satu tempat di mana kita beroleh segala kedamaian. Sepanjang minggu saya tidak tahu saudara mengalami hal apa, saya mengalami hal apa, kita semua tidak sama. Yang kita hadapi berbeda-beda. Tapi satu yang pasti, kekuatan kita sama. Kekuatan yang dari Yesus Kristus. Haleluya, saya jemput bangkit berdiri. Mari segenap tubuh, jiwa, roh kita puji Dia. Haleluya, Allah yang memberi kekuatan kepada kita semua. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Yesus, kekuatanku menghadapi. Oh, haleluya. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Haleluya, Dia hapuskan tetesan air mata. Amin. Hapuskan tetesan air mata. Oh, terima kasih Tuhan.
kepada kita semua. Dia selalu menyertai kita. Sampai nanti dia akan datang kembali menjemput kita semua. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh glory. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Amin Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu pulihkan hati. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan kami semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku.
hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, Persatukan hati kami untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Inilah hati kami, kerinduan kami Tuhan, untuk keperbarui dalam hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami usiapkan hati kami. Kami ingin mendengar firman Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu bekerjalah atas kami ya Tuhan. Supaya malam hari ini kami benar-benar Tuhan menerima berkat rohani kami ya Tuhan. Firman Engkau yang menjamah hati kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan semakin hari semakin diperbarui, bahkan setia di hadapan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang saat ini Tuhan Kau siapkan untuk mentangkan firman Engkau. Urapan Allah secara khusus Tuhan hadir Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bila kuasa Allah saat ini Kau nyatakan di tempat ini ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Besar kecil Tuhan berkati Tuhan. Yang memberi dan yang belum memberi Tuhan. Bapa Engkau berkati Tuhan. Engkau tahu pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan. Dari pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Biarlah kuasa Allah melawat kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, haleluya. Kita mau berpersembahan yang pertama kepada Tuhan sambil kita naikkan pujian. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, haleluya. Amen. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoyang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Dan gunung pun beranjak dan badai pun berhembus, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun berhembus, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita ada di tempat ini, kita diberikan kekuatan, dipelihara oleh Tuhan, dan sampai saat ini kita tidak kurang satu apapun. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala buat kesempatan untuk melayani pada malam hari ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani
Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan, kalau sudah dapat simak aja di Alkitab masing-masing atau di depan di TV. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan. Di sini dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mengikuti satu pertandingan iman. Di dalam bagian terakhir dikatakan, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau saya berikan tema pada malam hari ini, pertandingan iman. Pertandingan iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah awal kita melakukan satu pertandingan. Dan pertandingan itu bukan hanya sebentar saja pertandingan itu. Tetapi pertandingan iman itu Rasul Paulus katakan sampai di akhir garis. Ketika Tuhan katakan, kembalilah kamu hai hambaku. Sudah selesai. Dalam perjalanan hidup kita, itu adalah pertandingan iman. Haleluya. Kalau kita mau lihat, kalau kita pelajari tentang pertandingan atau berlomba, tentunya di sana ada peserta. Nah, peserta-peserta yang mengikuti satu perlombaan, tentunya mereka itu berlatih. Kalau mereka mengikuti satu pertandingan lari, sama seperti Rasul Paulus katakan, dia berlari sampai di akhir jalan hidupnya. Kalau seorang peserta dalam mengikuti lomba lari, tentunya dia akan mengikuti satu aturan atau latihan. Dia harus mengikuti satu latihan di mana di situ dia harus dituntun, bahkan dilatih bagaimana harus berlari. Setiap hari bangun pagi harus lari. Bahkan dalam makan pun itu harus diperhatikan. Jangan yang lemak-lemak semua dimakan. Harus diperhatikan, banyak hal yang diperhatikan dalam mengikuti satu perlombaan. Kalau dia mengikuti satu perlombaan. Agar supaya ketika dia melakukan satu pertandingan, dia itu tidak ketinggalan. Supaya tidak ada yang merintangi dia ketika dia sedang berlomba. Coba kalau orang yang badannya yang gede gitu ya, ikut lari. Ya, pasti kan ada kelemahan-kelemahan yang tidak bisa, memang tidak bisa untuk sampai kepada garis finish. Mungkin baru di tengah jalan sudah angkat tangan. Atau ada yang cuman
lari tapi di tengah jalan dia jalan-jalan. Ya akhirnya sampai di finish. Ya tetap menang sih. Menang di belakang. Nah, orang yang melakukan satu pertandingan dia harus mengikuti satu pelatihan. Pelatihan yang tidak mudah. Pelatihan yang harus dia taati benar-benar. Sama seperti Rasul Paulus. Dia mengikuti satu pertandingan iman. Dia katakan kepada, kita lihat di dalam 1 Korintus, dia katakan kepada jemaat yang ada di Korintus pasal 9, Satu Korintus pasal 9, Rasul Paulus dia mengerti tentang pertandingan lari dan tinju. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita 1 Korintus 9 di ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Ini salah satu pengakuan daripada Rasul Paulus. Dia memberikan contoh di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus melewati yang namanya pertandingan iman. Mau tidak mau kita harus melewatinya. Dan itu sedang kita lakukan pada hari-hari ini. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap ada di dalam satu pertandingan. Amin. Haleluya. Nah, dalam mengikuti pertandingan tentunya ada yang namanya pertama berlatih. Dia berlatih dulu. Kalau petinju, kalau dia atlet, petinju dia harus berlatih ditinju oleh orang. Supaya nanti dia masuk ring jangan hanya satu kali dipukul langsung jatuh. Dia harus kebal dengan pukulan-pukulan. Nah, bagaimana dia bisa bertahan? Nah, belajar dari berlatih. Begitupun Rasul Paulus, dia berlatih. Bagaimana berlatih? 1 Timotius 4 ayat 8 bagian B, kita lihat apa yang harus kita latih supaya kita kuat. Satu Timotius 4 ayat 8 bagian terakhir saja kita perhatikan. Satu Timotius ya. Ayat 7 maksud saya. Tetapi jauhi tahyul dan dongeng nenek moyang tua. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Latihlah dirimu beribadah. Apa yang harus kita latih? Rupanya kita harus latih kita beribadah kepada Tuhan. Kita latih beribadah. Kenapa kita harus latih beribadah? Karena banyak orang yang pernah saya temukan kalau saya mampir di jalan,
kalau ngobrol sama orang, anak Tuhan rupanya. Terus saya katakan, kamu masih ibadah? Kamu ibadah di mana? Oh, di sini. Kenapa kamu masih ibadah enggak? Aduh, dari dulu saya dengar Tuhan itu sudah mau datang. Dari ini saya yang katakan Tuhan itu semua datang. Tapi sampai sekarang saya lihat Tuhan itu tidak datang-datang. Saya bilang begini, aduh, kamu harus beribadah. Rupanya ada yang kebal dengan ibadah. Tidak mau datang beribadah. Harus latih. Karena terkadang dalam kita mau beribadah kepada Tuhan itu ada rasa kemalasan. Di dalam roh kita begitu semangat untuk saya ingin ibadah. Tapi tubuh ini malas sekali untuk melangkah. Kita harus belajar, latih tubuh kita. Amin. Karena di dalam ibadah saya katakan kepada anak muda pas waktu keluar. Saya bilang, kalau kamu melangkah ke rumah Tuhan, itu Tuhan sedang membela kamu untuk datang kepada Tuhan. Saya berikan contoh di kampung saya, memang dulu terkenal dengan yang namanya percaya begitu ya, dengan ilmu hitam. Dia bilang begini, ada orang tua yang mau pergi beribadah, terus tiba-tiba ada burung lewat. Kalau burung hantu lewat di tengah jalan di depan dia, itu jangan lewat, jangan terus, lebih baik kembali. Itu kepercayaan dulu. Tapi sekarang sudah tidak sih. Sudah tidak mempan yang demikian. Nah, ketika ini ibu dia mau pergi beribadah, ada ini burung hantu gitu. Oh, dia langsung terbang di depan dia, langsung teriak wow. Dengan suaranya itu, kicauannya. Wih, dia kaget. Wih. Habis dia dengar begitu, dia langsung strap, dia langsung katakan dalam nama Yesus. Burung itu langsung jatuh. Saya bilang, inilah pembelaan Tuhan. Ketika kita sudah mau melangkah ke dalam rumah Tuhan, itu ada pembelaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan di dalam setiap ibadah? Yaitu hanya pujian kita, penyembahan kita. Yang Tuhan inginkan dari kita bukan kekayaan kita, bukan apa yang kita miliki, tidak. Tetapi setiap ucapan yang kita keluarkan, setiap penyembahan yang kita keluarkan, yang keluar dari hati kita, itu menarik Tuhan untuk memberkati kita. Sebab itu Tuhan membela. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, dengan tulus hati kita datang, dengan sungguh-sungguh hati kita datang beribadah, Tuhan sedang beracara dalam hidup kita. Haleluya. Bangsa Israel ketika mereka dihalangi oleh Firaun untuk beribadah, Tuhan hukum orang Mesir dengan begitu banyak tulah. Musa katakan kepada Firaun, kami hanya mau pergi beribadah kepada Tuhan. 3 hari perjalanan jauhnya. Firaun katakan enggak. Itu berulang-ulang sampai Tuhan menulahi orang Mesir. Sampai ke tulah ke-10. Kematian anak sulung. Nah, ini yang saya katakan, ibadah itu kalau sudah ada kerinduan untuk beribadah, di situ Tuhan pun bekerja dalam hidup kita. Jadi kita latih kita beribadah kepada Tuhan. Karena ada banyak berkat yang kita dapat ketika kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat di dalam
di 1 Korintus tadi, 1 Korintus 9. Jadi yang pertama tadi, kita harus berlatih, hidup kita itu dilatih untuk beribadah supaya kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 9 bagian ayat 27a di situ dikatakan begini. 27a. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kalau di terjemahan lama di situ dikatakan menyiksa tubuhku. Menyiksa tubuhku. Ada terjemahan yang lain juga mengatakan memperhambakan dia, yaitu tubuhnya. Memperhambakan tubuhnya. Sampai segitunya Paulus menghambakan, dia tidak merasakan keperluan di dalam tubuhnya lagi. Dia benar-benar melayani Tuhan. Jangan ada motivasi lain untuk melayani Tuhan. Tetapi dia benar-benar menguasai. Dia di sini dikatakan dalam terjemahan yang lama menyiksa. Menyiksa di sini yaitu ketika dia mau melakukan tugas panggilan dia, ada banyak godaan-godaan yang membuat orang yang atau jemaat yang dilayani itu akan tersandung dengan apa yang dia lakukan. Sehingga dia menyiksa tubuhnya. Ada orang Yahudi yang pada zaman itu mereka sudah kenal Tuhan, tetapi mereka tidak mau menyentuh yang makanan-makanan haram. Ada makanan yang haram, ada yang tidak. Nah, ada yang orang Yahudi memang masih ortodoks, tapi sudah percaya Tuhan, tapi mereka masih tetap tidak mau untuk makan makanan yang haram. Nah, Paulus ini dia tidak mau untuk makan makanan yang membuat orang Yahudi atau orang Kristen, orang percaya pada waktu itu menjadi tersandung karena dia. Itulah sebabnya Paulus dia melatih tubuhnya supaya jangan sampai dia ditolak. Haleluya, kita melatih hidup kita. Melatih semuanya, menguasai hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di dalam perlombaan yang tadi pertama berlatih, sekarang selesai mengikuti pelatihan, dia masuk satu pertandingan. Nah, dalam pertandingan rupanya ada yang harus ditanggalkan. Ada yang harus ditanggalkan. Kalau kita perhatikan di dalam Ibrani 1 di ayat tadi. Ibrani 12. Ini pertandingan ini adalah bukan pertandingan seperti pertandingan di dunia, tetapi pertandingan melawan kedanginan kita. Haleluya. Melawan daging kita, kerinduan daging ini. Seringkali keinginan daging ini semakin kuat daripada kerohanian kita. Terkadang kerohanian kita itu kalah, iman kita itu kalah dengan kedagingan. Coba mata kalau kita tidak jaga bisa berdosa. Coba kita keluar ke tempat-tempat yang lain, melihat hal-hal yang indah. Ada yang bisa membuat kita berdosa. Juga telinga kita. Ini daging ya dalam hidup kita. Ini yang harus dilawan. Ini yang saya katakan, ini pertandingan yang sampai pada akhir finish kita, akhir hidup kita.
Kita mendengar aja itu bisa menjadi dosa. Mendengar, wah, satu sudah membicarakan hal-hal yang tidak baik, dia dengar, rupanya dia simpan dalam hati. Tapi kita orang-orang yang sudah bertumbuh di dalam iman, haleluya, kita sedang menguasai hidup kita. Tidak akan lagi menjadi seperti orang-orang yang bisa terkendali oleh dunia. Amin. Puji Tuhan. Di ayat 1, masih ayat 1, Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Kalau di bagian atas tadi, karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi sini yaitu orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita, banyak orang yang memperhatikan kita. Banyak orang yang melihat kita. Di dalam pertandingan iman kita, ada banyak yang sedang menatap kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, setiap hari kita mungkin berdoa, mereka lihat berdoa. Setiap hari kita datang di rumah Tuhan. Tetapi kita masih melakukan yang seperti ini. Di ayat 1. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa. Rupanya masih melakukan yang namanya dosa. Ada juga beban. Beban dan dosa. Rupanya beban dan dosa ini dapat membuat kita tidak akan masuk sampai kepada iman yang sempurna. Ketika kita mau akhiri garis finish, ketika kita sudah mengakhiri hidup kita, kalau kita masih melakukan hal-hal ini, masih ada dosa, masih ada beban-beban yang ada dalam hidup kita, itu membuat kita itu tidak dapat melangkah, bertumbuh, dan kita tidak bisa melawan hal-hal yang ada dalam hidup kita. Sebab itu kita harus tanggalkan beban dan dosa-dosa yang sering kali membuat kita mungkin jauh dari Tuhan. Pertandingan iman kita mungkin awalnya kita berlari. Tetapi karena ada kesalahan, ada pelanggaran, kita mulai jalan. Bahkan kita mulai melenceng. Aduh. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang Tuhan memang tidak inginkan. Ya memang sih kita bukan orang yang sempurna, masih bisa melakukan kesalahan. Ya semua kita masih dapat melakukan yang namanya pelanggaran. Tetapi kita selalu datang kepada Tuhan. Selalu katakan kepada Tuhan, bersihkan hidup kita dan kuatkan untuk melakukan apa yang benar. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan itu harus ada pertumbuhan iman. Ada pertumbuhan rohani yang membuat kita lain daripada ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah masuk kepada iman kita kepada Tuhan, kita sudah mulai merubah hidup kita. Haleluya. Beban-beban yang membuat kita tidak bisa berlari, beban-beban bahkan pelanggaran yang membuat kita harus berhenti, tidak lagi berjalan seturut kehendak Tuhan. Mari kita mau tanggalkan, kita mau lepaskan supaya ketika kelak Tuhan datang atau Tuhan memanggil kita, kita berada di jalan yang benar. Di iman kita yang benar. Haleluya. Berarti kita berhasil sampai di garis akhir. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam kita mengikuti perlombaan, di dalam 1 Timotius 6, kita lihat, kita buka.
bukan hanya kita dalam mengikuti perlombaan, bukan hanya menanggalkan beban, tetapi kita juga ikut berlomba di dalam iman kita, di dalam setiap pergumulan kita. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hadiah yang kekal. Haleluya. Haleluya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bertanding. Apa yang kita sedang tanding hari-hari ini? Ya mungkin kita tidak lagi bertanding dengan masalah kebutuhan jasmani, kebutuhan daging, tetapi mungkin kita sedang bertanding dengan apa yang kita alami. Mungkin kita sedang bergumul, bertanding dengan sakit kita. Mungkin kita sedang bergumul dengan apa yang sedang kita rasakan dalam kesulitan, kesesakan. Itu juga satu pertandingan. Sebab itu kalau kita dalam pertandingan mungkin kita sedang berjuang dalam sakit. Berjuanglah. Karena di dalam kita mengikut Tuhan ada upaya yang menanti kita. Kalaupun kita mengakhiri hidup kita, sudah pasti kita akan melihat hal-hal yang indah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi kalau Tuhan pun mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita, pasti Tuhan akan lakukan. Kita tetap bertahan, kita tetap berjuang. Berjuang dalam sakit. Banyak orang yang tidak tahan sakit. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena dia mengalami hal yang tidak baik. Hanya sakit yang mungkin ya buat dia itu tidak kuat lagi untuk dihadapi. Tetapi itu pun yang membawa dia jauh dari Tuhan. Ya mungkin karena dia melihat bahwa kok saya sudah beriman, sudah beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, di sini yang saya ingin katakan, ketika kita mau mengikut Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua memang seizin Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan. Dan pernah saya katakan kepada anak muda, saya bilang begini, ketika dia mengalami sakit, rupanya dia sedikit, mungkin dia menyalahkan orang lain, karena orang lain dia sakit. Saya katakan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, itu semua dalam seizin Tuhan. Kenapa seizin Tuhan? Karena saya katakan tidak ada satupun kuasa yang mampu menembus hidup kita. Karena apa? Karena kita itu sudah dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menjamah kita. Kalau itu tidak seizin Tuhan. Karena Tuhan sama seperti Ayub, Tuhan katakan saya menjaga dia, memagari dia. Sampai kekayaan dia pun dijaga oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, dia mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi ya dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan begitu pun penjagaan Tuhan kepada kita. Saya katakan kepada anak muda itu, saya bilang, itu ada maksud Tuhan yang indah kepada kamu. Supaya Tuhan memperlihatkan kepada kamu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu beserta kamu. Tuhan sedang melihat iman kamu. Tuhan sedang menguji kamu. Oh iya. Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya dalam seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu, kita lihat bahwa Tuhan sedang meluruskan jalan kita. Dia sedang membawa kita kepada jalan-jalan yang benar.
dan Dia akan memimpin kita kepada iman yang lebih kuat lagi. Tetap kuatlah di dalam iman. Apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang perjuangkan, tetap percaya Tuhan, tetap ikut Tuhan. Jangan kita lari dari iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Filipi 3, ini Paulus katakan di dalam satu pertandingan. Filipi 3 ayat 14. Ini ayat terkenal sekali. Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus ini dia memberikan satu teladan bahwa dia bukan hanya seorang yang pemberita Injil, tetapi dia juga pelaku. Dia sedang berlari. Dia tidak mengikuti keinginan-keinginan daging dia. Dia tetap setia untuk menjalankan panggilan dia sebagai hamba Tuhan. Memberitakan Injil. Membawa kabar sukacita. Dan dia katakan dia sedang berlari-lari. Dia melakukan dengan giat. Haleluya. 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 Di ayat 13. Di ayat 13 ini ada yang bisa membuat kita terhalang dalam perlombaan. Ayat 13 bagian terakhir. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berarti dia tidak mau melihat lagi apa yang di belakang dia. Ya terkadang kita masih terikat dengan apa yang di belakang kita. Apa yang kita sudah lakukan pada waktu lalu. Banyak orang yang melihat, aduh saya tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan. Ini jahat sekali. Tidak bisa diterima. Tidak bisa lagi diampuni. Dia tidak beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang yang masih terikat dengan masa-masa lalu. Ya mungkin saya tidak lagi bisa diampuni oleh Tuhan. Saya sudah bersalah. Datanglah kepada Tuhan. 1 Yohanes 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Di situ dikatakan kalau kita datang kepada Tuhan. Mengaku setiap dosa pelanggaran kita. Dia dengan setia dan adil mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Datang kepada Tuhan, Tuhan itu tetap setia. Dia pegang janji. Dia tetap pegang janji. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia pasti akan memberikan pengampunan bagi kita. Yang penting ada satu niat untuk berubah. Satu niat untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita tidak boleh terikat dengan masa lalu kita. Jangan itu yang membuat kita susah untuk bergerak, susah untuk datang, untuk berlomba dalam iman kita. Di bagian bagian ketiga, tadi yang pertama itu ada latihan, yang kedua masuk dalam perlombaan. Yang ketiga, menang atau gagal. Ada dua. Menang atau gagal. 2 Korintus 4 ayat 7. Ini Paulus dia katakan. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 7 dia katakan begini, ayat 2 Korintus
Korintus 4 ayat. Oh, saya salah tulis ayat nih. Yang di sana dikatakan aku mencapai garis akhir. Ya tadi kayaknya. Paulus dia mencapai garis akhir dan menerima mahkota kekal. Kalau Paulus dia mengakhiri pertandingannya dan menerima mahkota. Firman Tuhan katakan, tapi saya catat, rupanya saya salah catat ayat. Di 1 Timotius 2. Ya, seperti itulah. Jadi ada menang dan ada yang kalah, ada gagal. Saya catat lupa. Di situ Paulus dia benar-benar dia memperhatikan hidupnya dan sampai dia di garis akhir dan menerima yang namanya mahkota. Nah, kita akan menerima mahkota. Kalau menang kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Pahala daripada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita tetap menjaga iman kita, bertanding dalam pertandingan iman yang benar, kita akan mendapatkan mahkota daripada Tuhan. Haleluya. Tetapi ada yang gagal. Ada yang gagal. Di dalam 1 Korintus 9 tadi kita perhatikan. 1 Korintus 9. Ayat 27, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Nah, ditolak di sini mempunyai arti atau dalam bahasa lain, dalam arti dia mengandung terkena diskualifikasi yang pertama. Yang kedua, melakukan pelanggaran di tengah-tengah pertandingan. Ketika dia sampai di garis finish, meskipun dia sampai garis finish yang pertama, tetapi karena dia melakukan satu pelanggaran, tetap tidak masuk kepada orang yang menang. Nah, jadi bagaimana kita harus bertanding? Firman Tuhan katakan bertandinglah dalam iman yang benar. Pakailah perlengkapan iman. Di dalam Efesus 6 di situ dikatakan perlengkapan rohani yang kita pakai. Kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kalau didiskualifikasi tidak masuk sampai kepada garis akhir di mana Tuhan inginkan, itu dia meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak sampai di garis akhir yang benar, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mencari mana ada Tuhan mungkin yang lebih kuat. Tetapi ada orang juga yang sampai di garis akhir yang tidak diakui oleh Tuhan, sama seperti di dalam Matius 25. Matius 25 di situ dikatakan ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya sama-sama gereja Tuhan. Tetapi 5 masuk dalam hitungan yang 5 Tuhan katakan tidak mengenal. Ada juga firman Tuhan mengatakan mereka sudah melakukan mujizat, tanda-tanda heran. Tetapi Tuhan bilang,
aku tidak mengenal engkau. Nah, di dalam firman Tuhan selalu Tuhan katakan, dengarlah apa yang dikatakan roh. Nah, apa yang ditulis dalam firman Tuhan, mari kita lakukan. Apa yang Tuhan sudah katakan, mari kita lakukan. Jangan sampai ketika kita sudah mencapai garis akhir, tetapi Tuhan katakan aku tidak mengenal. Nah, itu kan paling sedih sekali. Tetapi kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita kendalikan hidup kita. Kita harus menjaga hidup kita. Mungkin ada beban-beban yang mungkin membuat kita tidak bisa untuk melakukan pertandingan. Nah, kita buang. Mungkin ada kesalahan, ada dosa yang menguasai kita. Nah, kita buang semua. Apapun yang dapat merintangi kita sampai di garis akhir, nah kita harus tanggalkan. Jangan kita sendiri, Tuhan katakan aku tidak mengenal. Kan sudah beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi di akhirnya hal yang tidak baik yang kita dengar. Ya, saya percaya kalau kita sudah melakukan apa yang benar, kita akan dapat mahkota yang indah dari Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bertanding di dalam iman yang benar. Di dalam Ibrani 12 ayat 2, ini ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ketika kita sedang dalam perlombaan iman, pertandingan iman, mari biarlah mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Supaya kita tetap di dalam Tuhan, iman kita tetap di dalam Tuhan. Kita tidak menyalahkan Tuhan ketika ada persoalan. Kita tidak menyalahkan orang ketika ada masalah. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena ada tantangan yang sedang kita alami. Tetapi ketika ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, mari pandanglah kepada Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan. Di sini dikatakan pandanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan memberikan kemampuan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian yang girang-girang. Ada pujian yang katakan, berjuang terus sampai Tuhan kembali. Girang-girang. Haleluya. Kita mau nyanyikan dengan girang-girang biar ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Kita mau berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Amin. Sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, berjuang, berjuang. Haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Amin. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Berjuang, berjuang, berjuang. Haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Amin. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang, berjuang, berjuang. Haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Amin. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya.
terus sampai Tuhan datang. Berjuang, mari kita mau berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya, 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 haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Amin, amin. Tuhan datang. Berjuang, 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 haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Kita mau berjuang. Kita mau lawan apa yang sedang menghambat kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau berjuang sampai Engkau datang, Tuhan. Apa yang sedang merintangi kita, biar kita mau tanggalkan semuanya. Hal-hal yang membuat kita lemah di dalam Tuhan. Kita mau tetap katakan kepada Tuhan, aku mau tetap berjuang, Tuhan. Pergumulan saya, sakit saya, apapun itu yang dapat membuat kita lemah, katakan kepada Tuhan, aku mau berjuang, Tuhan, sampai Engkau datang, Tuhan Yesus. Kami ingin bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin berada di tempat Engkau, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berjuang terus, haleluya, sampai Tuhan kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali, sampai Dia melihat kita, Dia panggil kita untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Haleluya, haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku. Haleluya, haleluya. Sebagai hamba Kristus yang setia, berjuang terus selamanya. Haleluya. Dengan pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau berjuang, Tuhan, sampai Engkau kembali. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setia, berjuang terus selamanya. Berjuang terus. Haleluya, haleluya. Kita mau kuatkan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita tetap berpegang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin hari-hari ini kita sedang melewati hal-hal yang tidak baik. Kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang berat hari-hari ini. Tapi mari tetap berjuang. Tetap berjuang. Haleluya. Karena ada mahkota yang sedang menanti kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Berjuang terus
mau sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap berpegang kepadamu. Kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Apapun yang sedang kami alami ya Tuhan, mungkin sulit ya Tuhan, mungkin berat bagi kami, tetapi kami melihat ada mahkota yang sedang menunggu kami. Ada mahkota yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Sebab itu kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun masih berat hari-hari yang kami lewati ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, haleluya, kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah keadaan tidak dapat mengubah iman kita, tetapi biarlah iman itu yang dapat mengubah keadaan kita. Haleluya. Keadaan kita akan lebih baik lagi ketika kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan, karena ada kekuatan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Ada kemampuan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Bahkan ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita percaya, kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita sudah berjuang selama ini. Kita berusaha mempertahankan iman kita. Di tengah-tengah begitu banyak rintangan, tantangan iman, kita terus bertahan, kita terus berjuang. Sejauh ini kita sudah berusaha dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita terus berjalan. Dan kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi hal-hal yang berat, mendekati garis finish, mungkin kita sudah kelelahan. Dan itu merupakan
saat-saat yang terberat untuk kita sampai di garis finish. Tapi Rasul Paulus katakan, aku sudah mengikuti pertandingan dengan baik. Aku sudah memelihara iman dan aku sudah mencapai garis akhir. Mari kita mau terus berjuang sampai kita mencapai garis akhir. Jangan berhenti di tengah perjalanan. Banyak hal yang kita sudah korbankan, kita ikut Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan di tengah perjalanan kita terhenti dan kita kembali kepada kehidupan dunia. Mari lanjutkan terus perjalanan kita. Mungkin kita berdarah-darah di dalam kita berlari. Mungkin kita terjatuh, kita bangun lagi. Kita berlari terus. Tidak ada satupun yang dapat menghentikan langkah kita. Dan saya percaya dalam pertandingan iman ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari tetap bertahan. Saudara, kalau hari-hari ini saudara rasa semakin berat perjalanan iman untuk sampai di garis akhir, daripada malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, baharui kekuatan kita. Kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Supaya kita bisa mencapai garis akhir. Kita mau sampai di garis akhir. Karena di sana sudah tersedia mahkota kebenaran buat kita semua yang mengasihi Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, Engkau yang mengenal kami Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan mungkin kami sudah kelelahan secara rohani, sehingga Tuhan Yesus untuk kami berjalan di dalam Tuhan, kami sudah Tuhan Yesus seperti dalam keadaan terpaksa. Tuhan, kami harus memaksakan diri kami Tuhan supaya kami bisa bertahan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepadamu. Mari Engkau topang dengan tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kuatkan setiap kami supaya Tuhan Yesus kami terus berjalan dan kami melanjutkan perjalanan kami sampai kami mencapai garis akhir. Ya Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu yang bisa Tuhan menghalangi kami, sekalipun kami merasakan Tuhan dalam hari-hari ini Tuhan, untuk mempertahankan iman kami bukan satu hal yang mudah. Tetapi Tuhan Yesus, kalau kami bisa ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa lagi kepadamu malam hari ini dalam kerendahan hati. Tuhan, kuatkan setiap kami, kuatkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal keadaan kami. Kalau mungkin Tuhan, kami datang dalam rumah-Mu dengan keadaan Tuhan sudah tahu tawar hati dan putus asa. Kami tidak melihat masa depan yang baik Tuhan. Semua begitu gelap. Malam hari ini setelah kami dengar firman Tuhan, biarlah semua dibaharui lagi Tuhan Yesus. Kami terus memandang kepada Tuhan dan kami akan terus mengikuti pertandingan sampai kami mencapai garis akhir ya Tuhan. Karena di sanalah mahkota kebenaran Engkau sediakan bagi kami semua. Kuatkan kami umat-Mu yang ada pada hari-hari ini Tuhan Yesus, supaya kami tetap beriman kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, dan kami akan ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Meskipun susah dan menderita, kami akan terus ikut Tuhan sampai kami ketemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Memberkati hamba-Mu, pakai dengan heran, tambah-tambahkan hikmat, urapan dari surga, menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, mari sama-sama saudara kita terus berlatih, melatih iman kita, setia beribadah kepada Tuhan. Di gereja ini ada banyak ibadah, ada wadah-wadah, dari anak kecil sampai orang dewasa. Mari saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita giat melatih iman kita. Haleluya. Kita mau bawa persembahan yang kedua kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Haleluya. Puji Tuhan. Satu hal telah ku minta
Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimmy Paisa yang telah melayani firman Tuhan malam hari ini. Saudara masih semangat bertanding? Amin. Kalau ada yang sudah mulai lelah hari-hari ini, saudara, panggil nama Yesus ya. Dia satu-satunya jawaban bagi kita. Ada saatnya kita nggak tahu kita mau bikin apa lagi, saudara. Nyanyi saja. Nyanyi, memuji Tuhan. Di situ ada kesukaan, di situ ada jawaban. Saya sendiri mengalami hal itu. Seringkali saya udah nggak tahu mau bikin apa lagi. Nyanyi saja, saudara. Memuji Tuhan, panggil nama Yesus. Dia ada dekat dengan kita. Puji Tuhan. Beberapa pengumuman sebelum kita tinggalkan tempat ini. Senin sampai Jumat kita tetap mengadakan doa puasa, saudara, sesuai dengan hari-hari yang sudah kita lakukan dalam setahun belakangan ini ya, saudara. Kemudian besok hari Senin pagi ada baptisan air, kemudian jam 10 kita akan mengadakan sebuah acara Bible Championship yang diselenggarakan oleh Wadah Pelnap dan melibatkan seluruh wadah. Jam 10 pagi kita adakan acara Bible Championship tersebut. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendaftar untuk ikut menyaksikan, mensupport wadah-wadah yang akan bertanding, mari datang besok jam 10 pagi di tempat ini. Kemudian hari Rabu 18 Mei, ibadah pria Abraham juga akan diadakan di tempat ini jam 7 malam. Hari Kamis 19 Mei, ibadah tengah minggu juga jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu 21 Mei ibadah Youth Timotius Pemuda jam 6:30 malam. Itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala, kita akan menyaksikan sebuah video teaser untuk acara besok. Ya, percaya diri pertama, kedua belajar ya dari bahan yang sudah dikasih ya kita pelajari, dan yang penting ada kemauan. Terutama ya percaya diri dulu loh, percaya diri. Tapi percuma kalau cuma percaya nggak belajar ya percuma ya belajar lah. Walaupun memang nggak jadi prioritas harus menang juara 1, tapi tetap pede. Saya sangat senang adanya Ceca saya sangat senang dengan adanya CCA Championship ini, membuat kita semangat lagi membaca firman Tuhan, menggali lagi kewawasan kita dalam firman Tuhan. Jadi memacu kita lagi untuk membaca firman Tuhan. Doa puasa ya? Iya, doa puasa. Jadi kita nggak usah baca kitab, satu kitab kita baca. Oh ya perlu ya, oke. Jadi doa puasa juga Iya, doa puasa. Ya, jadi kita udah mempersiapkan dengan sangat baik ya. Iya, benar. Kita sih ora et labora ya. Iya, Bekerja sambil berdoa. Persiapan dong, hampir depan. Keluarga Yesus sudah siap. Ya, kalau diperlukan untuk menang kita harus belajar untuk melihat Alkitab. Pelajaran-pelajaran di Alkitab kita harus pelajari dengan baik. Yang pasti baca Alkitab, belajar, mempersiapkan diri, ya udah itu aja sih. Ya rindunya bukan cuma menang, tapi seluruh peserta bahkan yang hadir kita banyak mendapat pengetahuan firman Tuhan. Ya kalau mau menang ya mempelajari Alkitab, bahan-bahan yang dikasih ya dipelajari gitu. Tujuan kita kan supaya kita lebih tahu firman Tuhan lebih banyak. Dengan belajar kan, dengan kita membaca Alkitab kita lebih tahu lebih banyak. Kalau dengar khotbah kan terbatas sekali. Setengah yakin ya. Yakin, harus menang.
Pasti dong. Semangat wanita Esther. Kita pada kecil. Benar-benar. Pasti menang. Pasti. Pesannya untuk ibu saya minta mohon doanya. Ibu saya, Ibu Konstan, semoga saya bisa menang. Yakinlah, puji Tuhan, yakin. Pria Abraham pasti menang. Wanita Esther pasti menang. Yeay! Semangat wanita Esther, semangat menang. Jangan kasih sendol. Jangan. Ayo lagi, Bu. Semangat wanita Esther, semangat menang. Jangan kasih kendor, jangan kasih selop. Wadah Yesua harus bisa dan pasti menang. Pelna pasti menang. Yud Timotius pasti menang. Jangan kasih slow. Jangan kasih slow. Wadah Yosua pasti menang. Pray, fight, and win. Doa, percaya Tuhan Yesus tolong. Berdoa, percaya, Tuhan Yesus tolong. Semangat peserta CCA. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Luar biasa ya peserta-peserta untuk besok semangatnya. Mari saudara yang bukan peserta, kita dukung peserta ini dalam acara Bible Championship besok. Seru pastinya. Haleluya. Jam 10 pagi kita akan adakan acara ini besok. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Pelnap karena anak bawang, jadi mereka pakai doa puasa. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada satu pengumuman yang saya mau tambahkan. Selama 1 tahun lebih ini kita sudah menjalankan doa puasa dari Senin sampai Jumat. Nah, karena 2 kali ada suara Tuhan, jadi saya harus respon baik. Saya nggak jadi peka dengan suara Tuhan ini. Dalam 1 minggu 2 kali dengar doa puasa 40 hari. Jadi saudara-saudara, bertepatan dengan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 26 Mei, kita akan mengadakan doa puasa 40 hari. Doa puasa berantai. Kita sudah jalani dari Senin sampai Jumat, yang terpotong Sabtu dan Minggu. Tapi untuk 40 hari ini, Sabtu Minggu disambung supaya berantai dari mulai hari pertama sampai hari yang ke-40. Diharapkan di samping tiap Senin ada wadah pria Abraham, Selasa wadah wanita Esther, Rabu wadah keluarga Yosua, Kamis umum, dan Jumat itu wadah Yud Timotius. Sabtu dan Minggu itu karena memang hari yang kurang pas untuk berpuasa, nah itu bagiannya hamba Tuhan. Tapi kalau ada saudara jemaat yang mau ambil puasa hari Sabtu atau hari Minggu, nanti seksi doa akan bikin list. Baik hari Senin pun, sekalipun sudah ada bagian-bagiannya, saudara-saudara jemaat Tuhan yang tidak ikut di wadah mau isi hari Senin atau hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu, saudara-saudara bisa nanti isi list yang akan dibuat oleh seksi doa. Kita akan mulai pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juli baru selesai. Dan percayalah saudara-saudara, ketika kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat Tuhan akan menyatakan kebesarannya di tengah-tengah kita. Tuhan akan beracara dan akan ada hal-hal yang hebat, yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan. Tadi pagi saya lupa umumkan bahwa saudara Reval sudah selesai mengikuti pendidikan di Sekolah Alkitab Cianjur kelas 2. Dia sudah kembali di sini dan masih tetap membantu pekerjaan Tuhan di Kedoya. Kita berdiri bersama-sama, kita mau akhiri ibadah pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang ada keperluan mau didoakan, mari ulurkan tangan saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kami percaya kepadamu. Tetapi kalau kami kurang percaya, kami berdoa kepada Tuhan, tambahkan percaya kami.
tambahkan percaya kami, supaya dengan percaya kami berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kami percaya bahwa segala sesuatu itu akan berubah. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan kami akan mengalami kehebatan kuasa Tuhan ketika kami percaya. Itu sebabnya Tuhan, malam ini Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu. Tambahkan iman kami Tuhan Yesus, supaya dengan iman kami melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang mustahil buat kami, itu tidak mustahil buat Engkau, dan Engkau sanggup mengerjakannya. Engkau sudah mengerjakannya dan akan terus mengerjakannya bagi kami ketika kami tetap percaya kepada Engkau. Apapun keadaan kami Tuhan, mungkin kami melihat satu keadaan yang sudah sangat-sangat sukar sekali dan secara akal sehat tidak mungkin bisa diselesaikan. Tapi kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan Tuhan ingin memperlihatkan kuasa Tuhan bagi kami. Amin. Supaya kami semakin mengenal Tuhan, dan kami akan terus mengasihi Tuhan. Kami akan terus ikut Tuhan, dan kami akan selesaikan pertandingan iman sampai di garis akhir ya Tuhan. Sampai kami ketemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau jawab setiap doa daripada umat-Mu pada malam ini Tuhan. Engkau tahu setiap keberatan, Engkau tahu setiap pergumulan, Engkau tahu apa yang diperlukan umat-Mu. Engkau adalah jawaban Tuhan atas semua masalah kami. Ketika kami angkat tangan, Engkau turun tangan ya Tuhan. Dan ketika Engkau turun tangan, sesuatu yang luar biasa terjadi, dan itu Engkau sudah nyatakan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya kepadamu, dan kami akan terus percaya untuk kami melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami melihat berkat-berkat Tuhan Engkau limpahkan bagi kami, berkat jasmani, berkat rohani. Itu menjadi bagian kami yang percaya, yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Tuhan, tolong kami dalam semua pekerjaan kami, dalam kegiatan kami Tuhan, dimanapun kami lakukan semua itu. Biarlah Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Buat apapun yang kami kerjakan berhasil. Dan biarlah segala pujian, hormat juga kami berikan kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan pada malam ini, dan berkati tangan-tangan yang sudah memberi itu pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk acara besok hari baptisan air dan juga Bible Championship ya Tuhan. Engkau tolong semua. Biarlah semua yang dilakukan datangkan kepujian kemuliaan bagi Engkau saja. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kami mau akhiri ibadah pada malam ini. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan tetap memegang kehidupan kami. Kami adalah milik Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pelihara kami hari lepas hari sampai kami ketemu dengan Engkau waktu Engkau datang kembali kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Pada akhirnya sudah dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita.